Pondok Pesantren Imam Suwodo, Sukoharjo, para Bapak Ibu jamaah kajian akad pagi yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Ghani Baturno. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini insya Allah masih memberi kita banyak sekali kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ukhuwah, dan banyak sekali nikmat yang manakala kita mencoba menghitungnya pasti tidak akan mampu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah Bapak Ibu semua, kita semua berharap di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita bertepatan dengan hari Ahad, ya, tanggal 27 Desember tahun 2020 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, yang mana pada hari ini juga bertepatan barangkali sekitar kurang lebih 4 hari lagi kita akan mengakhiri tahun Masehi 2020. Ya. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Ibu, mungkin dalam menyambut berakhirnya tahun 2020, kemudian juga menyongsong 2021, banyak sekali atau sebagian dari kita tidak ingin atau tidak kehilangan momentum, ya, tidak ingin kehilangan momentum dalam rangka pergantian tahun ini. Mungkin ada beberapa dari kita, sebagian dari masyarakat kita mengadakan mungkin ya meniup trompet, ya, kemudian juga ada yang menyalakan mungkin kembang api atau mercon dan sebagainya. Juga mungkin memilih di tempat-tempat yang menyenangkan begitu, mungkin merayakan di pantai, merayakan di gunung dan sebagainya. Bahkan hal semacam ini mungkin kalau dalam kondisi normal, ya, mungkin banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, bahkan mungkin bisa menjadi semacam kebiasaan atau tradisi di dalam kondisi yang normal, ya. Tetapi kayaknya untuk fenomena ini, manakala terjadi pandemi seperti ini, mungkin tidak banyak dilakukan. Namun Bapak Ibu, dalam kesempatan ini maka Takmir Masjid Al-Ghani mengundang Ustadz Solahuddin Sirizar LCMA selaku mudir atau direktur Pondok Pesantren Imam Suwodo Sukoharjo, berkenan untuk memberikan tips-tips, memberikan tausiahnya dalam rangka kita mengakhiri tahun 2020 ini dengan tentu saja kacamata Islam. Untuk itu pada pagi hari ini kita mengambil tema yaitu sikap dan etika seorang mukmin mengakhiri tahun 2020. Untuk itu kepada Ustadz Solahuddin Sirizar kami mohon untuk menyampaikan tausiahnya sekitar mungkin 1 atau 1/4 jam. Nanti kalau memungkinkan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baiklah, karena waktu sudah cukup lama tadi Bapak Ibu jamaah menunggu, maka langsung saja waktu kami haturkan kepada Ustadz Solahuddin Sirizar LCMA. Monggo Ustadz, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin fatazawwadu bitta'ah wa qamu ala aqdamihim muntadhirina sa'ah khassahum min ibadih wa asma'ahum ladhidha khitabih wa waffaqahum lil muhafazati ala sholati wal jamaah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ala ahsani bid'ah.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudara kami yang berada di Batu beberapa kali bisa berkunjung ke sana, tapi dalam kondisi seperti ini kita terpaksa bertemu hanya di Zoom meeting seperti ini. Nah, mudah-mudahan kita berharap sebentar lagi kita bisa bertatap muka normal, pandemi segera berakhir dan menjadikan kita sadar bahwa kita makhluk yang lemah yang harus selalu taat dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslim yang berbahagia, yang pertama tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita benar-benar mendapatkan nikmat yang terbesar untuk dunia dan akhirat kita, yaitu nikmat iman. Dengan nikmat iman inilah insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa nikmat ini semua manusia nanti menderita di akhirat. Maka mari kita jaga nikmat iman ini, jangan sampai lepas dari kita. Kaum muslimin yang berbahagia, kita juga wajib bersyukur kepada Allah. Kita dalam keadaan sehat, kita masih diberi sempat oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesempatan ini. Kita bisa menggunakan kesehatan ini untuk terus mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mendapatkan amanah dari Takmir Masjid Al-Ghani terkait dengan satu tema khusus, yaitu bagaimana sikap dan etika seorang muslim dalam mengakhiri tahun 2020 Masehi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita setiap muslim pasti sudah yakin dan wajib yakin 100% bahwa Islam, agama yang kita anut ini adalah satu-satunya agama yang benar. Satu-satunya agama yang baik. Karena agama yang menjadikan pemeluknya masuk neraka itu bukan agama yang benar. Agama yang menjadikan pemeluknya masuk neraka itu bukan agama yang baik. Ini mungkin dianggap agak radikal ini, seperti ini. Tapi harus kita sampaikan apa adanya. Bahwa Islam satu-satunya agama yang benar, Islam adalah satu-satunya agama yang baik. Tentunya kita bersikap toleran terhadap mereka yang non-muslim. Toleran itu artinya kita ya tidak memaksakan keyakinan ini kepada mereka. Dan kita tidak merusak atau kita tidak menghalang-halangi ketika mereka ingin beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Masuk gereja, masuk sinagog, silahkan. Kita tidak menghalang-halangi. Disitulah kita toleran terhadap umat yang lain. Tapi jangan sampai kita mencampur adukkan akidah. Jangan sampai kita malu untuk mengatakan yang benar. Malu untuk mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, tentunya dengan keyakinan yang seperti ini bukan berarti kemudian kita akan merusak agama mereka atau memaksakan mereka. Tidak. Tapi kita harus yakin dengan apa itu keyakinan kita ini. Karena Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai atau yang ada di sisi Allah itu hanya agama Islam. Itu dasar yang sangat kuat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, risalah yang dibawa sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua rasul yang diutus oleh Allah itu untuk mengajarkan Islam, yang juga dikenal dengan agama tauhid. Karena semua nabi, semua rasul perintahnya ani'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Agar
kalian menyembah Allah, tidak menyekutukan satupun dengan yang lain. Tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Itu artinya apa? Agama yang dibawa sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu satu, yaitu agama Islam. Secara akidah tidak berubah. Tapi syariatnya memang mengalami perkembangan. Dan tentunya syariat yang paling akhir inilah yang kita kenal dengan Islam sekarang ini. Maka satu-satunya Islam saat ini adalah dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa berislam dengan syariat selain syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syariat Nabi Muhammad ini menghapus syariat sebelumnya dan menyempurnakan syariat yang sebelumnya. Maka di dalam surah Ali Imran juga ayat 85 Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu. Maka semuanya itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti orang-orang yang tidak mau ikut Islam di akhirat nanti semuanya dalam keadaan khasirin, dalam keadaan merugi. Merugi di akhirat itu artinya tidak mendapatkan surga tapi masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirun, hadirat sekalian yang berbahagia, kaum muslimin yang berbahagia, menuju kepada tema kita, yaitu bagaimana sikap seorang muslim, etika seorang muslim ketika di akhir tahun seperti ini. Memang biasanya setiap menjelang pergantian tahun itu muncul pertanyaan, apakah ada sesuatu yang khusus di dalam agama kita ini untuk menyambut dan merayakannya? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, terkait dengan kalender, hitungan kalender, itu sebenarnya ada dua macam. Yang pertama kalender Masehi. Kalender Masehi ini sebelum Rasul lahir pun, sebelum Rasul diutus oleh Allah, itu sebenarnya sudah ada juga kalender Masehi ini. Tapi tentunya Rasul juga tidak pernah merayakannya secara khusus. Tidak ada riwayat Rasul meriwayatkannya secara khusus. Nanti ada dalil yang bisa kita kemukakan meskipun tidak secara langsung. Yang kedua terkait dengan kalender Hijri bahkan. Kalender Hijriah itu sampai Rasul wafat, kalender yang kita sekarang ini gunakan, sekarang sudah tahun 1442 Hijriah. Yang kita gunakan ini sampai Rasul wafat pun kita belum memiliki kalender ini. Bahkan pada kekhalifahan Abu Bakar belum punya kalender ini. Kalau kita lihat dalam sejarah, kalender Hijriah ini munculnya pada kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi kalau Umar bin Khattab itu menjadi khalifah kurang lebih 10 tahun. Ini 5 tahun yang pertama. Jadi pertengahan kekhalifahan Umar. Jadi 5 tahun. Rasul wafat ditambah 2 tahun kekhalifahan Abu Bakar, ditambah 5 tahun kekhalifahan Umar bin Khattab, barulah umat Islam menetapkan adanya kalender yang kemudian kita kenal dengan kalender Hijriah. Karena dulu banyak usulan. Kalender umat Islam itu dimulai dari lahirnya Rasul atau diangkatnya Rasul menjadi utusan Allah. Tapi ternyata yang disepakati adalah kalender umat Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Maka kalender kita kenal dengan kalender Hijriah. Jadi begitu ditetapkan kalender itu, otomatis langsung tahun ke-17, kurang lebih seperti itu. Dan setelah itu kita juga tidak melihat umat Islam merayakan secara khusus setiap akhir tahun atau setiap awal tahun kalender Hijriah ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apakah para salafus saleh kita dulu merayakannya? Sebenarnya tidak. Maka kalau ada pertanyaan, ada nggak doa-doa khusus? Nggak ada. Ada nggak penyambutan-penyambutan khusus? Tidak ada. Ada nggak perayaan-perayaan khusus? Tidak ada. Ada nggak etika atau sikap khusus terkait dengan kita seorang muslim di akhir tahun atau di awal tahun itu?
juga tidak ada. Secara khusus tidak ada. Maka pertanyaannya, lalu bagaimana sikap seorang muslim, etika seorang muslim ketika kita berjumpa dengan dua keadaan tersebut? Artinya dua keadaan itu di akhir atau awal tahun bulan Masehi atau tahun Masehi atau tahun Hijri. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama mungkin kita perlu pahami ada satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik pernah bercerita, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah itu pernah suatu saat masuk ke kota Madinah. Wali ahlil Madinati yaumani yal'abuna fihima. Dan ternyata ketika Rasul masuk kota Madinah, orang-orang Madinah itu memiliki 2 hari raya yang biasa mereka merayakan 2 hari raya itu. Bil jahiliyah, di zaman jahiliyah, tentunya sebelum Rasul datang. Faqala, maka Rasul bersabda, qadimtu alaikum, aku mendatangi kalian wahai penduduk Madinah. Walakum yaumani, dan kamu memiliki 2 hari raya. Tal'abuna fihima, kamu merayakan 2 hari raya itu. Fil jahiliyah, ketika kamu masih hidup di zaman jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihima, tapi Allah telah mengganti 2 hari raya itu khairan minhuma, yang lebih baik dari itu. Yauman nahri wa yaumal fitri. Maka Rasul menyebut 2 hari raya setiap tahunnya itu adalah hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Jadi ternyata hari raya bagi umat Islam itu ada 2 yang disebutkan oleh Rasul tadi, Idul Adha dan Idul Fitri. Maka di 2 hari raya itu memang ada penyambutan-penyambutan khusus kita merayakan hari raya itu. Maka tidak termasuk di dalamnya awal tahun atau akhir tahun yang kita maksud ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita kaji, ternyata apa yang dimaksud dari 2 hari raya yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab di zaman jahiliyah dulu, ternyata 2 hari raya itu namanya Hari Raya Nairus. Yang pertama, Hari Raya Nairus itu hari raya awal tahun baru, Masehi. Tapi waktu itu versinya Majusi. Karena waktu itu penguasa dunia itu ada 2, Persia dan Romawi waktu itu. Nah ini Persia. Jadi awal tahun menurut Persia. Versi Majusi Persia. Ya, sekarang Iran itu. Nah, itu dikenal dengan Hari Raya Nairus. Kemudian ada hari raya yang kedua adalah Mihrojan atau Mahrojan. Itu hari raya 6 bulan setelahnya. Jadi orang-orang Arab itu setiap tahun 2 kali. Jadi di awal tahun dan di pertengahan tahun mereka merayakan hari Nairus dan hari Mahrojan. Dan ternyata Rasul menyebut kamu sudah tidak perlu merayakan itu, tapi kita oleh Allah sudah diganti 2 hari raya yang lebih baik dari itu, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi tidak ada yang khusus, kecuali kalau hari raya Idul Fitri itu ada sesuatu yang khusus. Hadis yang kedua yang mungkin perlu kita pahami terkait dengan bagaimana sikap kita dan etika kita seorang muslim ketika kita berada di akhir atau di awal tahun, baik Hijriah maupun Masehi ini. Ada satu hadis, bapak-bapak, ibu-ibu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau pernah bersabda. Beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Mohon maaf, ada sesuatu? Ada suara-suara. Betul, silakan. Kedengaran enggak? Halo, assalamualaikum. Dengar. Mohon yang lain untuk mic-nya dimatikan ya, yang lain selain Ustadz Salahuddin. Nanti kita tapi bisa suara saya jelas enggak, Pak? Jelas, jelas. Oh, yeah. Monggo dilanjut. Ada beberapa mungkin mau tanya atau apa saya enggak tahu.
Nggak apa-apa sebenarnya. Ya nanti mungkin di akhir kita buka pertanyaan gitu nggih. Ya, kita catat setelah penjenengan menyampaikan materinya. Baik, saya tambahkan lagi. Hadis yang kedua ini. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, At-tuhuru satrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma baina samawati wal ardi, wassalatu nurun, wassadaqatu burhanun, wassabru dhiyaun, wal qur'anu hujjatun laka au alaika. Tapi yang akan kita bahas dalam hadis yang panjang ini, penggalan yang terakhir. Bahwa Rasul bersabda, kullun nasi yaghdu, faba'i'un nafsahu, famu'tikuha au mubikuha. Ini keterangan umum. Rasul pernah bersabda, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu yaghdu. Dia berangkat di pagi hari. Pagi-pagi sudah berangkat. Faba'i'un nafsahu, dan dia menjual dirinya. Jadi setiap manusia itu setiap pagi dia menjual dirinya. Nah, menjual dirinya itu disebutkan oleh Rasul ada dua macam. Famu'tikuha au mubikuha. Ya, orang yang menjual dirinya itu mu'tikuha. Apa yang dimaksud mu'tikuha? Mu'tikuha itu ada yang membebaskan dirinya. Ketika dia pergi di pagi hari, beraktivitas mulai pagi hari tentunya, itu ada yang mu'tikuha. Ada orang yang membebaskan dirinya. Para ulama menafsirkan bahwa orang-orang yang pergi di pagi hari, beraktivitas sejak pagi hari untuk membebaskan dirinya itu adalah mereka yang menggunakan umurnya, menggunakan kesempatannya, menggunakan aktivitasnya itu untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu beribadah kepada Allah atau melakukan aktivitas-aktivitas yang diridhai oleh Allah. Maka dia mu'tikuha, membebaskan dirinya. Artinya membebaskan dirinya itu membebaskan dirinya dari azab Allah di neraka nanti. Ya, semua bentuk ketaatan kepada Allah itu akan membebaskan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan dirinya dari azab Allah. Yang kedua, aumu bikuha. Tapi ada orang yang ketika beraktivitas di dunia ini sejak pagi hari, begitu bahasa agama kita itu ternyata mubikuha. Aktivitas yang dia lakukan itu ternyata menghancurkannya. Apa yang dimaksud mubikuha atau merusaknya, menghancurkannya? Ternyata aktivitas yang semangat dia lakukan itu melanggar aturan Allah, untuk menentang aturan Allah. Dia diberi harta tapi untuk maksiat. Dia diberi kekuasaan, tapi tidak untuk menegakkan syariat Allah, tapi bahkan untuk membendung dan menyetop syariat Allah. Ini berarti aktivitas yang dia lakukan itu mubikuha. Dia telah menghancurkan hidupnya, kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Nah, maka secara umum ya, setiap orang, setiap hari beraktivitas, maka ada dua macam itu. Maka kita termasuk yang mana? Kita ingin yang menjadi mu'tikuha, membebaskan diri kita dengan aktivitas itu dari neraka, atau kita mubikuha, kesempatan Allah yang diberikan kepada kita berupa umur ini, kita bisa beraktivitas ini malah justru kita gunakan untuk bermaksiat sehingga itu merusak merugikan diri kita karena kita akan diadab oleh Allah di akhirat nanti. Maka ini secara umum semua muslim setiap aktivitasnya harus menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bapak-bapak, ibu-ibu, hidup di dunia, ini prinsipnya ya kita itu selalu dihadapkan kepada pilihan. Mu'tikuha atau mubikuha itu. Jadi hidup manusia, setiap kita pagi-pagi sudah mulai beraktivitas, itu hanya dua. Pilihannya itu kita mu'tikuha atau mubikuha. Kita membebaskan diri kita atau kita merusak diri kita. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa hidup kita itu penuh dengan pilihan. Kita tidur di malam hari. Kemudian terdengar azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengajak kita. Menginformasikan bahwa waktu subuh sudah datang dan kita diajak untuk sholat berjamaah. Ada di antara kita yang datang ke masjid, tapi banyak ternyata yang tidak mau menjawab azan itu, melanjutkan tidurnya. Nah, itu kan pilihan. Ketika sudah di pagi hari,
Ada yang tidur saja, tidak ada manfaat. Ada yang bekerja, ada yang belajar untuk mencari ridha Allah. Ketika sudah di tempat kerja, di tempat belajar, kerjanya itu mencari yang halal atau mencari yang haram. Selalu ada pilihan-pilihan. Maka sekali lagi hidup kita itu selalu dihadapkan kepada pilihan dua itu tadi, mu'tikuha au mubikuha. Kita membebaskan diri kita dari api neraka, azab Allah, atau justru hidup kita itu kita gunakan untuk merusak diri kita, menjadikan kita nanti diazab oleh Allah di akhirat. Maka mari kita menjadi manusia-manusia yang mu'tikuha, aktivitas kita bukan yang mubikuha. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ada dalil yang lain yang umum terkait dengan apa itu sikap kita dan etika kita terkait dengan apa itu akhir tahun ini, yang kita ayatnya sudah hafal semuanya. Ayatnya sangat pendek, yaitu surah Al-Asr. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri. Demi asr. Al-asru itu artinya waktu. Al-asru itu waktunya masa. Allah bersumpah demi waktu atau demi masa. Memang banyak keterangan para ulama terkait dengan firman Allah wal asri ini. Tentunya hak Allah untuk bersumpah. Kalau kita bersumpah harus atas nama Allah. Tidak boleh atas nama yang lainnya. Tapi Allah apa itu memiliki kebebasan. Allah bersumpah kepada Al-Asr, para ulama banyak tafsirannya. Di antaranya bahwa Al-Asr atau umur atau waktu itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ingat, kamu saya beri nikmat berupa apa? Umur, masa kamu hidup di dunia itu. Itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau kita gunakan untuk taat kepada Allah, maka akan menjadikan kita bahagia. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu ini mengingatkan kita umat manusia agar kita benar-benar memperhatikan waktu. Karena kalau kita tidak memperhatikan waktu, kita akan disikat oleh waktu itu. Tidak terasa. Waktu itu sangat cepat berlalu. Kita tahu-tahu, saya sendiri kelihatannya belum lama hidup di dunia. Tahu-tahu sudah hampir 50 tahun. Nggak terasa. Panjenengan yang mungkin umur 70 tahun juga nggak terasa. Tahu-tahu umur kita itu 70. Waktu itu sangat cepat berlalu. Maka kalau kita tidak segera menggunakannya, tahu-tahu nanti habis waktu yang Allah berikan kepada kita, rusaklah kita, hancurlah kita, mendapatkan apa itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan demi waktu. Masa ini benar-benar harus kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, ini makna dari wal asri. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ini mutlak, semua manusia. Kalau sekarang katanya data yang ada sekarang umat manusia itu sekitar 7 miliaran, sekitar 7 miliar. Itu innal insan, semua manusia yang hidup di muka bumi ini lafi khusrin. Mereka itu benar-benar dalam keadaan merugi. Jadi firman Allah, semua manusia yang hidup di muka bumi ini semuanya merugi. Lah, merugi ini ternyata kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, para ulama kita itu membagi ada 2 macam kerugian. Yang pertama, itu kerugian secara mutlak. Maksudnya kerugian secara mutlak itu rugi dunia akhirat. Di dunia dia menderita, di akhirat pun dia diadab oleh Allah masuk neraka. Itu kerugian yang mutlak, dunia akhirat. Jenis kerugian yang kedua, menurut keterangan para ulama, itu kerugian sebagian sisinya. Ada juga orang yang rugi salah satunya. Di dunia dia kesannya rugi, tapi di akhirat dia beruntung. Tapi ada juga yang di dunia itu kelihatannya dapat nikmat yang luar biasa. Kelihatannya dia beruntung di dunia, tapi di akhiratnya dia merugi. Nah, itu mungkin orang-orang kafir yang kaya raya, yang berkuasa, yang menentang aturan Allah. Itu termasuk yang mungkin di dunia dia mendapatkan itu kesenangan-kesenangan. Tapi ternyata dia ruginya di akhirat. Maka ada 2 itu.
Nah, kalau dipilih ya tentunya lebih baik rugi di dunia tapi beruntung di akhirat. Daripada untung di dunia, menang di dunia, kesannya selalu terpenuhi keinginan-keinginan dunianya, tapi di akhiratnya dia menderita mendapatkan neraka. Tapi tentunya kalau kita diminta memilih, ya harus kita beruntung. Di dunia kita bahagia, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah yang kita syukuri. Kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang yang merugi, bisa mutlak, bisa merugi salah satunya. Kan mendengar banyak orang yang kita itu merugi di dunia itu betul disiksa macam-macam bisa oleh orang tutup hina aman. Ada di maaf. Maaf Ustaz. Halo. Putus, monggo dilanjut. Nggih, maaf tadi terputus. Nggih, moga-moga. Baik. Jadi ditutup oleh firman Allah kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, ternyata agar kita itu tidak merugi dunia akhirat, atau supaya kita itu benar-benar mendapat keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat, ternyata ada 4 hal itu. Nah, itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang intinya saya ingin mengatakan baik kita di awal tahun, di akhir tahun, di pertengahan tahun, itu insya Allah tidak perlu kita khususkan. Setiap saat, di awal tahun, di akhir tahun, di pertengahan tahun, itu setiap hari kita tidak perlu melihat itu. Yang penting kita memiliki 4 hal itu, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat, beruntung di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, ilalladzina amanu, iman. Kita harus punya iman. Tentunya iman yang benar. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, semua agama mengatakan yang memeluk agamanya itu orang yang beriman. Orang-orang Yahudi mengatakan orang yang beriman itu orang yang beragama Yahudi. Tapi seorang Muslim mengatakan yang beriman itu mereka yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka iman yang di dalam surah Al-Asr ini tentunya iman versinya umat Islam. Yaitu iman dalam arti mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam dalam ilmu iman kita ini ada 6 rukunnya. Kita iman kepada Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan alam ini, bahwa Allah lah yang memelihara alam ini, bahwa Allah lah yang menciptakan kita, dan Allah lah satu-satunya zat yang pantas untuk kita sembah. Nah, itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak berbuat syirik. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Kita juga percaya bahwa Allah juga punya malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah dengan akal dan tidak diberi nafsu, sehingga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga iman kepada kitab-kitab, bahwa Allah telah menurunkan kitab Zabur, Allah telah menurunkan kitab Taurat, Allah telah menurunkan kitab Injil, dan tentunya Allah menutup risalahnya itu dengan mengutus Nabi Muhammad dan menggunakan kitab Al-Quran. Maka satu-satunya Islam yang sekarang ini yang di sisi Allah yang menggunakan syariat Nabi Muhammad yang bisa kita pahami lewat Al-Quran itu.
kita juga percaya kepada para nabi. Sejak Nabi Adam, termasuk Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bagian dari iman kita. Maka ada yang mengatakan bahwa bedanya kita dengan saudara-saudara kita yang Nasrani itu sebenarnya terkait dengan posisi Nabi Isa. Orang-orang Nasrani itu kan mendapat informasi bahwa Nabi Isa itu bisa berbicara sejak kecil. Nabi Isa itu bahkan bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dengan diusap saja, itu kemudian bisa melihat. Bahkan dengan izin Allah, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, dengan sifat-sifat itu, maka sebagian manusia menganggap, maka dengan sifat itu, maka Nabi Isa itu Tuhan. Karena dia bisa menghidupkan yang mati, dia bisa membuat yang buta itu jadi melihat lagi. Itu keyakinan seperti itu. Tapi umat Islam mengatakan itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada utusan-utusan Allah. Dan semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu membawa mukjizat. Nabi Musa dengan tongkatnya, kan gitu. Nabi Nuh dengan perahunya, itu semuanya mukjizat yang Allah berikan untuk menunjukkan bahwa dia adalah utusan Allah. Termasuk Nabi Muhammad dengan Al-Quran, dengan Isra Mi'rajnya, itu juga mukjizat yang diberikan oleh Allah. Maka umat Islam menganggap bahwa kehebatan-kehebatan luar biasa yang dimiliki, yang pernah dilakukan oleh Nabi Isa itu bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi utusannya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Tapi risalah penutup adalah risalahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, bahwa hari akhir itu benar-benar ada. Loh, ini bukan masalah sepele Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena sekarang itu masih ada orang yang kadang-kadang bahkan mengaku dirinya muslim, tapi tidak percaya dengan hari akhirat. Bahkan mempertanyakan, loh kamu kok berbicara dengan akhirat? Apa kamu pernah mengalami hidup di akhirat itu? Kok kamu bercerita tentang akhirat? Na'udzubillahi min dzalik. Kesannya kalau kita berbicara tentang surga, kita berbicara tentang neraka, kita berbicara nikmatnya kita di surga, kita berbicara tentang menderitanya kalau kita masuk neraka, itu kayaknya kita itu dianggap berbohong. Karena kita mengatakan sesuatu yang kita sendiri belum mengalaminya. Masya Allah. Ada umat Islam yang tidak percaya dengan hari akhir itu seperti itu. Mempertanyakan. Loh urusan akhirat kok kamu cerita. Apa kamu pernah datang ke akhirat itu? Na'udzubillah min dzalik. Tentunya kita mengetahuinya dari firman Allah, dari keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya juga qadha dan qadar Allah, kita juga wajib percaya. Itu iman. Jadi kalau orang yang beriman, rukun iman itu kita yakini, tidak ragu sama sekali, maka syarat yang pertama untuk tidak rugi dunia akhirat sudah tercapai. Tentunya al-iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan amal soleh, dengan perbuatan. Sebenarnya bahkan para ulama pun mengatakan yang namanya iman itu keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, bahkan ditunjukkan dengan perbuatan. Maka kalau kita ingin menunjukkan iman kita benar, harus ditambah yang kedua tadi, amal soleh. Jadi orang yang beriman tidak akan sempurna imannya kalau dia tidak beramal soleh. Tentunya amal soleh itu amal yang benar, amal yang sesuai dengan aturan Allah. Amal yang soleh itu bisa berkaitan dengan ibadah mahdhah, bisa berkaitan dengan ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah seperti sholat, puasa, itu amal soleh yang pertama yang tentunya kita melakukannya karena ada perintah, dan kalau sudah diperintahkan kita mengikuti tata caranya seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Sami'na wa ta'na. Tidak perlu neko-neko. Tapi amal soleh jenis yang kedua yang berkaitan dengan muamalah kita, itu semua aktivitas yang baik yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama kita, maka itu bagian dari amal soleh kita. Ketika kita berdagang, kita jujur, kita tidak menipu. Ketika kita beraktivitas, kita memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, bersedekah dan lain sebagainya. Itu kita telah melakukan amal yang soleh, yang dengan amal itu maka akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Para ulama pun mengatakan untuk beramal soleh itu syaratnya selain iman. Karena orang yang tidak beriman, nggak mungkin dia beramal soleh. Ingat, orang yang tidak beriman, tidak mungkin beramal soleh. Jadi supaya bisa seseorang itu beramal soleh, harus dimulai dengan iman. Nah, setelah dia beriman, untuk menjadi amalnya itu amal soleh, ada 2 lagi tambahan. 1, amal itu harus ikhlas. Yaitu kita niatkan hanya untuk mencari ridha Allah. Sebaik apapun amal itu, kalau itu tidak niatkan untuk mencari ridha Allah, maka tidak ada gunanya. Kita sholat tapi riya. Kita bersedekah tapi hanya tujuan dunia. Supaya nanti kita dipilih menjadi lurah, menjadi DPR, menjadi presiden. Itu dengan seperti itu, maka sedekahnya itu nggak ada gunanya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ketika kita memberi, kita berbuat, itu tujuannya untuk mencari ridha Allah. Maka itu baru kita sebut dengan amal soleh. Tapi tambah syarat satu lagi, bahwa amal yang kita lakukan itu benar, tidak bertentangan dengan prinsip agama kita. Ada orang yang niatnya ikhlas, menyuap orang lain dengan ikhlas, enggak bisa. Mencuri dengan ikhlas enggak bisa, mencuri kalau ikhlas. Karena mencuri itu bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya amal kita itu soleh, setelah kita beriman kepada Allah, amal itu kita lakukan dengan ikhlas, dan amal yang kita lakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Itu kita akan menjadi orang yang beramal soleh. Nah, iman, amal soleh. Syarat yang 3, berwasiat dalam kebenaran. Ini pentingnya kita. Maka Allah menciptakan manusia itu makhluk yang bersosial, tidak hidup sendiri. Kita itu hidup bermasyarakat. Dan manusia itu tidak sempurna, banyak kekurangan-kekurangan. Maka Allah memerintahkan kita yang lemah ini, kita yang banyak kekurangan ini harus punya teman-teman yang bisa, saudara-saudara yang bisa saling menasihati. Maka ada satu mahfuzat atau kata mutiara yang diungkapkan oleh para ulama. Khairul ashabi man yadulluka alal khair. Sebaik-baik teman kamu adalah yang bisa selalu menunjukkan kepada kebaikan. Tidak kalau kita berbuat jahat membiarkan, itu namanya bukan teman yang baik. Kalau kita mencuri, kita korupsi, kita nyuap kok malah didukung, itu namanya bukan teman yang baik. Teman yang baik itu ketika kita berbuat salah, maka dia ingat, jangan lakukan itu menjadikan kita masuk neraka. Jangan lakukan itu menjadikan Allah murka kepada kita. Itu artinya kita punya teman, punya saudara yang saling mengingatkan. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu. Sahabat Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah, itu pernah bertanya kepada menteri-menterinya, pembantu-pembantunya. Beliau bertanya begini, wahai saudara-saudaraku yang membantuku dalam kekhalifahan ini, nanti kalau suatu saat kebijakan saya, perbuatan saya itu menentang aturan Allah, maka apa yang kalian lakukan? Maka para pembantu-pembantu Khalifah Umar bin Khattab tadi mengatakan, ya kita nasihati, kita ingatkan untuk kembali ke jalan yang benar. Maka bertanya lagi, kalau kamu sudah nasihati aku untuk ke jalan yang benar, tapi aku tetap ngeyel, melanggar aturan Allah. Ngeyel, saya tidak mau mengikuti yang benar itu. Apa yang kalian lakukan? Maka salah satu sahabat ada yang kemudian mengeluarkan pedang dari sarungnya. Sering, wahai khalifah, ini yang akan saya lakukan. Kalau kamu dinasihati, kalau saya berbuat salah, siap untuk meluruskan saya. Itu seorang pemimpin yang luar biasa. Nah, kalau sekarang kadang-kadang sebaliknya. Kalau ada yang mengkritik, mengingatkan, itu malah dianggap macam-macam radikal, teroris, na'udzubillah min dzalik. Maka seorang pemimpin yang benar itu siap punya telinga yang tajam. Kalau suatu saat ada kritikan, masukan untuk memperbaiki, mestinya dia dengarkan. Itulah pemimpin yang luar biasa, saling menasihati. Sekali lagi, manusia tidak sempurna. Maka dengan bersama, hidup berjamaah, itu kita insya Allah bisa saling menasihati. Pasti, kita tidak ada yang sempurna. Dengan hidup berjamaah ini, insya Allah kita bisa saling
menasihati dalam kebenaran. Kalau ada yang salah diingatkan, ada yang salah diingatkan. Maka mudah-mudahan kelompok kita pun ini juga kelompok yang insya Allah akan selalu saling mengingatkan dalam kebenaran. Kalau ada saudara kita yang salah, kita segera ingatkan supaya kembali di jalan Allah. Supaya kita apa? Tidak rugi di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, wa tawasau bis sabri. Kita juga harus saling berwasiat untuk dalam kesabaran. Berwasiat untuk selalu dalam kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa tuh maksudnya wa tawasau bis sabri? Hendaklah kita saling menasihati, saling berwasiat untuk selalu bersabar. Karena ternyata ketika para ulama menjelaskan makna sabar, itu ternyata sangat luas, bapak-bapak, ibu-ibu. Para ulama menyebut sabar itu ada 3 macam. 3 macam sabar. Karena kadang-kadang kita melihat sabar itu hanya 1 macam saja. Tapi padahal ada 3 macam. Yang pertama, yang disebut dengan sabar itu, orang yang selalu dalam keadaan taat kepada Allah, apapun keadaannya. Apapun situasinya, dia selalu taat kepada Allah, tidak berani melanggar aturan Allah. Itu maka dia disebut sabar. Sabar dalam ketaatan. Meskipun banyak orang yang berbuat maksiat, dia tidak ikut-ikutan. Dia selalu taat kepada Allah. Maka orang yang seperti itu sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Ini juga kesabaran. Jadi kalau orang-orang berbuat maksiat, kita tidak mau ikut-ikutan, itu juga salah satu kesabaran. Yaitu kita menjaga diri kita untuk selalu jauh dari dosa, selalu jauh dari kemaksiatan. Itu juga bagian dari sabar. Nah, sabar yang ketiga yang mungkin kita pahami, sabar menghadapi takdir Allah. Tapi sebenarnya takdir Allah itu bisa berupa sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang menyakitkan atau menyusahkan. Kadang-kadang kita merasa bahwa ujian Allah itu yang berat-berat saja, yang tidak enak itu ujian. Tidak. Ujian dari Allah itu bisa sesuatu yang menyakitkan, bisa sesuatu yang menyenangkan. Tapi itu dua-duanya ujian. Jadi yang diuji oleh Allah itu bukan yang miskin. Orang yang kaya pun diuji oleh Allah. Bukan hanya yang bodoh, orang yang pinter itu pun diuji oleh Allah. Bukan kita yang rakyat jelata, pemimpin-pemimpin pun juga diuji oleh Allah. Jadi ujian dari Allah itu kepada siapa saja. Lah, orang yang bersabar itu ketika menghadapi ujian Allah itu dia selalu bisa taat, dia bisa menjauhkan dari maksiat. Selalu dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat musibah, ditinggal orang tuanya, ditinggal pasangannya, istrinya, suaminya, dia selalu bersabar. Ini cobaan dari Allah. Selalu ingat Allah, tidak ngresulo, tidak marah kepada Allah. Itu bagian dari Bapak, Ibu, maka untuk menghadapi awal tahun, akhir tahun, tidak ada sikap yang khusus. Tidak ada etika yang khusus. Tapi kita seorang memiliki sifat yang umum yang bisa kita lakukan kapan saja, termasuk ketika di akhir tahun, di awal tahun, di tengah tahun, kita melakukan ini. Iman kepada Allah, beramal soleh, selalu saling mengingatkan dalam kebenaran, selalu mengingatkan dalam kesabaran. Insya Allah, kalau sikap itu kita lakukan setiap saat, kita akan beruntung dunia dan akhirat. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya. Nanti kita buka saja, tanya jawab, monggo dari panitia Masjid Al-Ghani, dipandu saja, monggo bagaimana nanti ada diskusi-diskusi yang tadi sudah saya pancing dengan beberapa terima kasih Ustaz. Setelah kita mungkin kurang lebih 60 menit Ustaz menyampaikan, yaitu materi dengan tema etika dan sikap seorang mukmin terhadap mengakhiri tahun 2020 Masehi. Untuk itu kami menawarkan kepada jamaah Bapak Ibu atau saudara sekalian untuk bertanya atau menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Salahuddin tadi. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang akan bertanya atau menanggapi. Silakan saja, langsung saja.
Monggo. Ini memang Bapak Ibu ya, tadi sebetulnya yang berkenan membuka tadi beliau Bapak Dr. Andes Munawir MSI, namun berhubung pada pagi hari ini beliau ada acara di luar kota, maka beliau menugaskan kepada saya untuk memandu acara pada hari ini. Dan salam untuk Ustadz Solahuddin dan juga jamaah Bapak Ibu sekalian. Baiklah, mungkin Bapak Ibu masih ada yang mungkin belum jelas. Monggo silahkan, mumpung di sini ada Ustadz Solahuddin Sirizar, LCMA, yang telah berkenan hadir. Kemudian barangkali ada hal yang perlu ditanyakan. Yeah. Mungkin Pak Udin biasanya. Monggo, Pak Saifuddin. Bapak Ibu yang kami hormati, memang dengan kondisi pandemi ini, di salah satu sisi kita mungkin terbatasi ya untuk tidak bisa bertemu dengan langsung, ya, bersilaturahmi dengan langsung, tetapi ada hikmah yang lain, yaitu kita bisa mengikuti ya, meskipun domisili kita dimanapun ya, dimanapun itu kita bisa bergabung ya. Mungkin contohnya di sini juga mungkin beberapa jamaah itu mungkin selain dari Baturno, ada dari Giriwoyo, mungkin Batu Warno dan sebagainya. Bahkan ini saya lihat ini ada Ibu Hajah Purwani ya, Ibu Hajah Purwani itu dari Purwokerto. Mungkin Bu Hajah Purwani bisa menyampaikan sesuatu, ya. Ibu Hajah Purwani ini informasi saja beliau yang mewakafkan, ya, mewakafkan tanahnya di Bukit Kidul, ya, tetangga saya, ya, untuk pimpinan cabang Muhammadiyah Baturno, ya. Terima kasih dan jazakallah, semoga amal baik panjenengan dan keluarga mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Purwokerto ya, paling jauh mungkin ya dari Mbak, atau dulu teman sekolah saya ya, sekarang sudah lama tinggal di Purwokerto. Barangkali Mbak atau Bu Hajah Purwani bisa menyampaikan, atau mungkin yang lain waktu masih ada kurang lebih seberapa jam atau 15 menit. Ustaz. Assalamualaikum. Ibu Mevi, monggo silakan Ibu Mevi, silakan langsung saja, monggo. Assalamualaikum Ustaz Salahuddin. Saya ini kan sama dengan Bapak dan Ibu yang lain domisili di Baturetno. Nah, selama beberapa tahun terakhir ini memang di kampung kami, di desa kami ya, itu sering mengadakan acara itu istilahnya untuk malam tahun baru. Dan itu memang kalau saya lihat secara kreativitas anak muda bagus gitu, karena mereka kan sebagai entrepreneur muda gitu. Jadi tapi yang jadi masalah mungkin kok ya pas malam tahun baru begitu. Jadi acara-acara itu bagus, dikemas dengan bagus, ada Kalau terputus Bu Mevi. Ya. Oh, mungkin masih ada ya kendala atau gangguan. Mungkin institusi-institusi, jadi mungkin seperti institusi perbankan gitu. Nah, sikap kami itu sebaiknya bagaimana? Sementara memang pengennya kami silahkan mengadakan hal yang begitu untuk mendukung UMKM, untuk
kreativitas anak muda sebagai entrepreneur muda, menggagas inovasi kreativitas. Tapi ya jangan di malam tahun baru. Nah begitu. Bagaimana ya Ustadz untuk, karena memang penggagas-penggagasnya juga kaum muslim yang entrepreneur juga. Sebenarnya saya bangga dengan mereka, tapi sayangnya pengemasannya adalah di malam tahun baru. Seandainya mereka membuat acara itu mungkin tidak dalam rangka tahun baru, bagaimana gitu. Nah itu pertanyaan saya, dan bagaimana sikap kami? Apakah kami juga, kalau kami mendukung dengan memberikan donatur, itu apakah kami juga termasuk dari kaum yang menyelisih, istilahnya mengikuti kaum yang lain? Begitu Ustaz, mungkin pertanyaannya, mohon maaf tidak bermaksud menyinggung saya, tetapi hanya saya bertanya bagaimana saya sebagai sikap seorang muslim untuk menyikapi ini, karena dan alhamdulillah untuk tahun ini tidak ada karena ada pandemi. Nah, apakah pandemi ini sebagai hikmah, ya bisa kita ambil hikmah, jadi tahun ini alhamdulillah tidak ada begitu. Ngoten Ustaz, pangapunten sedayane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo langsung saja Ustaz dipun jawab pertanyaan dari Ibu Hajah Mevi, ya, monggo. Ustadz ngapunten, mic-nya dihidupkan dulu Ustadz. Bangun. Sudah hidup? Sudah. Ya? Baik. Rasulullah pernah bersabda, khaliful musyrikin. Bedakan kamu dengan orang-orang musyrik. Itu memang Rasul bersabda. Dan Rasulullah itu memang tidak suka sama dengan mereka. Maka ada seorang Yahudi bahkan mengatakan yang namanya satu orang itu, yaitu Muhammad, itu kalau kita A, dia mesti B. Kalau kita C, mesti dia D. Mesti nggak mau sama dengan kita. Itu sampai getem-getemnya kepada Rasul itu karena apa? Rasul ragilem modo-modo. Karena memang Rasul berusaha untuk itu. Maka ketika waktu itu orang-orang yang non-muslim itu memelihara kumis dan mereka mencukur jenggot, Rasul sebaliknya. Potonglah kumis kamu dan pelihara jenggot kamu. Supaya apa? Kamu berbeda dengan mereka. Itu Rasul. Sepele tapi Rasul ingin beda. Ingin tampil beda dengan apa itu yang tidak muslim, itu sikapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nanti para ulama berbeda. Itu masuk ke kriteria haram atau kriteria makruh. Khaliful musyrikin kan bedakan kamu itu kan larangan untuk nyama-nyamai. Tapi larangan itu haram atau makruh. Lah ini nanti ada yang memasukkan sebagian makruh, sebagian haram. Paling tidak makruh. Kalau bukan haram itu sesuatu yang makruh. Makruh itu ya tidak dosa, tapi kalau tidak dilakukan itu lebih baik. Nah maka saya lihat kalau perkara-perkara itu dikhawatirkan, itu bisa menyaingi ibadah kita, bisa menyaingi, merusak keyakinan kita, itu sudah mulai kepada yang haram. Maka itu tidak boleh dilakukan. Haram itu hukumnya. Kita melakukan berdosa. Maunya sesajen di tahun baru melakukan upacara sesaji, mengadakan upacara untuk sedekah bumi bahasa mereka. Sedekah bumi toh. Mereka bersedekah bumi supaya tahun depan panennya lebih lebih subur lagi, lebih bagus lagi. Itu kan masuk ke kriteria kemusyrikan. Maka kalau acara-acara seperti itu sampai kepada haram. Tapi kalau acara-acaranya mungkin dari satu sisi bermanfaat dan tidak membahayakan akidah kita, itu kalau sama dengan mereka, itu ya hukumnya sampai makruh, tidak sampai kepada haram. Artinya ditinggalkan pun juga lebih baik. Tapi ketika dilakukan memang tidak sampai berdosa, karena memang tidak sampai merusak akidah dan keyakinan kita. Maka itu larangan Rasul untuk menyamai mereka itu bisa haram kalau mengganggu, merusak akidah kita, bisa makruh kalau memang tidak sampai mengganggu akidah dan keyakinan kita. Itu antara makruh sampai haram. Maka ya tetap makruh dengan haram itu bukan berarti melakukan lebih baik, tidak. Jadi tinggalkan itu lebih baik. Maka kalau ada acara-acara itu sebaiknya tidak dikhususkan. Ya mungkin tidak tiap pekan, tiap apa begitu kita lakukan.
tanggal merah kita gunakan, lah ini pas tanggal merah ya kita gunakan untuk beraktivitas. Kita tidak mengkhususkan di akhir tahun, tapi ya setiap tanggal merah, setiap itu kita lakukan acara-acara yang bermanfaat, itu mungkin lebih baik. Tapi kalau sekali lagi, ketika acara-acara itu tidak mengganggu akidah kita, tidak mengganggu keyakinan kita, itu memang ya larangan itu ya makruh, mudah-mudahan tidak sampai berdosa. Kalau sampai merusak akidah kita, sampai merusak iman kita, mengganggu akidah kita, yaitu sudah menuju kepada keharaman. Itu yang mungkin yang bisa kita jawab. Kalau acara-acara memang ada yang mengatakan, jangan niup trompet, itu kebiasaan Yahudi. Memang benar, orang-orang Yahudi dulu kalau merayakan itu dengan niup trompet. Bahkan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan pernah mendengar syariat azan. Mengapa? Apa itu? Bagaimana proses adzan itu disyariatkan kepada umat Islam? Dulu banyak sahabat-sahabat, ceritanya begitu. Banyak sahabat-sahabat ketika berkumpul itu bertanya-tanya, teman-teman, kalau orang-orang Yahudi itu memanggil untuk ibadah itu dengan trompet. Kalau orang-orang Nasrani itu kalau memanggil umatnya untuk beribadah itu dengan lonceng. Ini kita enaknya pakai yang mana ini? Nah, begitu toh. Maka mereka ada pakai trompet saja atau pakai lonceng saja seperti mereka. Ternyata itu tidak diridhai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menarik, setelah itu ada sahabat yang bermimpi. Itu dalam hadis yang sahih. Sahabat yang bermimpi itu ketemu dengan seseorang penjual trompet dan juga penjual lonceng. Bajunya berbaju bersih lah, kira-kira begitu. Kemudian yang mimpi tadi bertanya, itu dijual enggak, itu saya mau beli. Untuk apa yang menjual ini? Untuk apa? Untuk memanggil ibadah. Maka ternyata dalam mimpi tadi penjualnya menasihati, kalau kamu mau memanggil orang untuk ibadah, jangan pakai lonceng, jangan pakai trompet ini. Tapi ucapkan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia menjelaskan adzan. Lah, ternyata keterangan dalam mimpi itu kemudian beliau ceritakan kepada Rasul. Wahai Rasul, semalam saya mimpi begini dan orang itu mengajar saya untuk mengucapkan ini. Maka ternyata ucapan sahabat yang mimpi tadi diterima oleh Rasul dan ternyata sahabat Abu Umar bin Khattab pun juga sama. Wahai Rasul, saya mimpi seperti itu juga. Nanti tidak hanya satu sahabat. Sahabat Umar pun juga bermimpi. Maka Rasul perintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk apa? Untuk adzan. Mengapa Rasul mengizinkan? Karena sudah berbeda dengan mereka, tidak pakai trompet, tidak dengan lonceng. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ingin berbeda dengan umat lain. Maka kita ya yang paling baik ya tidak nyamai-nyamai. Kita tampil beda lah dengan mereka. Kalau mereka melakukan ini, kita tidak. Kalau mereka tidak ya kita lakukan yang baik-baik itu. Itu supaya kita bisa berbeda dengan mereka. Itu sesuatu yang baik. Bisa larangan itu bisa sampai haram, tapi bisa sampai makruh yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada yang membawa acara. Ya, terima kasih Ustaz yang telah memberikan jawaban kepada pertanyaan dari Ibu Mevi tadi. Mungkin barangkali ada yang lain, Bapak Ibu, bisa langsung menyampaikan. Mic-nya dihidupkan dulu. Oke, monggo. Sekali lagi kami berikan kesempatan, ya, karena waktu masih ada ya Pak ya, masih. Monggo. Ya, mungkin sampai 15 menit ke depan. Monggo yang akan menyampaikan pertanyaan atau mungkin tanggapan, kami persilakan langsung saja. Mic-nya dihidupkan, dinyalakan, langsung menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Monggo. Sementara belum ada, Ustaz. Halo. Saya kira sudah cukup, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, tadi banyak hal-hal yang disampaikan oleh Ustadz Salahuddin Sirizar LCMA terkait dengan sikap dan etika seorang mukmin mengakhiri tahun baru Masehi.
Namun sebelum kita tutup, mungkin ada khotimah atau closing statement dari Ustadz Salahuddin sebelum nanti kita tutup. Monggo, kami silakan untuk waktunya. Jadi kesimpulannya, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, terkait dengan awal tahun, terkait dengan akhir tahun, itu tidak ada doa-doa khusus, tidak ada amalan-amalan khusus, tidak ada penyambutan-penyambutan khusus. Kita ya hidup seperti normal saja, tapi seorang muslim harus selalu menguatkan imannya, selalu memperbanyak amal soleh, selalu saling bernasihat dalam kebaikan, dalam kesabaran. Insya Allah. Itu kita tidak perlu mengkhususkan, tapi kita terus berbuat baik. Berdoa silakan setiap hari kita bisa berdoa. Apalagi setelah sholat 5 waktu. Beramal soleh tidak harus apa itu di tahun baru, tapi juga tidak harus yang bukan tahun baru. Setiap hari. Itu hari yang baik yang bisa kita gunakan untuk beraktivitas dan beramal soleh. Maka sikap kita, etika kita dalam akhir tahun, awal tahun, normal saja. Kita sebagai seorang muslim, setiap hari, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita berusaha untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amal soleh, dan mudah-mudahan itu menjadikan kita beruntung di dunia dan di akhirat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang benar dari Allah, kalau ada kekurangan itu saya mohon maaf sebagai manusia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu telah kita ikuti bersama-sama kajian Ahad pagi yang pada kesempatan ini disampaikan oleh Ustadz Salahuddin Siregar LCMA dengan mengambil tema yaitu sikap dan etika seorang mukmin ketika mengakhiri tahun baru Masehi. Tadi telah disampaikan bahwa di dalam agama Islam yang ajaran yang syamil wa mutakamil, yang lengkap dan sempurna ini tidak ada ajaran yang secara khusus menyambut berakhirnya tahun baru. Ibadah dilaksanakan di setiap saat dan kita dianjurkan untuk senantiasa menambah atau hari ini mungkin lebih baik, waktu yang lalu lebih baik dari waktu hari ini lebih baik dari yang kemarin, hari yang lalu, dan kita senantiasa beribadah tanpa mengkhususkan misalnya dalam mengakhiri tahun Masehi, misalnya seperti itu. Untuk itu malah kita akhiri, namun sebelum kita akhiri ada informasi, tadi saya sampaikan sekali lagi bahwa Ustadz Munawir selaku Ketua Takmir Masjid Agung Al-Ghani tidak bisa bergabung di tengah-tengah kita karena beliau ada kepentingan di luar kota. Kemudian untuk kajian Ahad pagi tanggal 3 Januari ya tahun 2021 atau bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, insya Allah akan kita hadirkan Ustadz Sholihin Abu Izzuddin. Mungkin Bapak Ibu sudah cukup terkenal atau cukup familiar dengan nama ini karena beliau adalah penulis buku bestseller yaitu Zero to Hero, yang insya Allah temanya sikap mukmin menyambut tahun baru. Ya kalau ini kita menyambut mengakhiri tahun baru, mengakhiri tahun Masehi, maka nanti di pekan depan temanya yaitu menyambut tahun baru Masehi oleh Ustadz Salahuddin Abu Izzuddin. Mungkin demikian Bapak Ibu dan Ustadz Salahuddin, malah kita akhiri kajian pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Kami hantarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Ustadz Salahuddin Siregar LCMA. Terima kasih atas waktunya, atas tausiahnya, dan juga atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk kebaikan, mendapatkan barokah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan jalan menuju surganya. Allahumma amin. Demikian dari saya, kalau ada kekurangan, khilafan, saya mohon maaf, dan
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Darno, Mas Hantoro, nggih, Mas Bu Sri Wahyuni, Mbak Purwani Purwokerto, Bu Wiwi Saifuddin, ya. Bu Uri, nggih, matur nuwun sedaya atas kehadirannya, nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih. Matur nuwun, nggih, sama-sama. Ya, ada Bu Ulin atau Pak Ulin.